Jika tak Kwang Yeon mati, maka Go Mi-ho sudah pasti mati. Ya, pada akhirnya drama Big Mouth selesai dengan Park Chang-woo yang kehilangan istrinya. Apa yang diharapkan dari drama Noir? Akhir yang bahagia. Jika bisa berakhir dengan mudah seperti itu, maka Noh Park tidak memerlukan Park Chang-woo, bukan? Go Mi-ho yang tahu bahwa dirinya akan meninggalkan Park Chang-woo memutuskan untuk membantu suaminya untuk terakhir kali. Karena dia tahu waktunya tidak lama, maka dia mendatangi peternakan ikan yang mencurigakan, dan ternyata benar mereka bukan peternakan ikan biasa, tetapi tempat pembuangan limbah dari perusahaan yang dijalankan ketua dan tentu saja dilanjutkan serta ditutupi oleh Choi Do-ha, sehingga terlepas dari semua hal yang didapatkan oleh kota dan negara, tetapi risikonya terlalu besar karena membunuh banyak orang. Inilah yang coba Mi-ho ungkap. Setelah mengungkapkan bahwa dirinya adalah korban radiasi dari perusahaan ketua dan Choi Do-ha, Chang-woo menemuinya dan Mi-ho berkata jika anehnya perempuan itu tidak mengkhawatirkan kematiannya, justru cemas akan kehidupan Chang-woo setelah kepergiannya. Namun perjuangan Mi-ho terasa sia-sia tidak sih? Ya walaupun tidak 100% sia-sia memang, karena pada akhirnya dia menciptakan bom yang meledak setelah kematiannya. Dia menciptakan pemantik. Meski begitu terasa sayang sekali kenapa Mi-ho harus berjuang seberat itu sedangkan Choi Do-ha tetap menang di mata hukum karena kurangnya bukti. Sampai Mi-ho harus terpapar radiasi dan berakhir mati meninggalkan Chang-woo. Sedangkan di akhir ternyata pembalasan dendam bisa ditutup dengan membunuh Do-ha saja. Dan tiba-tiba semuanya bisa dibongkar dengan mudah. Lagi-lagi meski begitu sebetulnya urutan kronologinya sudah benar. Jika Choi Do-ha mati lebih dulu ketika ketua masih hidup, maka sama saja ketua akan kembali mencari pion baru. Sama saja Chang-woo akan menghadapi pion baru itu. Jika ketua tidak mati, maka Ju-hee masih akan percaya bahwa suaminya bukan orang jahat, melainkan korban dari kejahatan dan orang yang berkorban karena harus menikahinya. Ketua memang sudah tepat mati dibunuh oleh Choi Do-ha, karena pada akhirnya dia menanggung semua karma atas dosa-dosanya selama ini. Meski sebetulnya jika menilik dari kejahatan yang dia lakukan, kematiannya tergolong lebih nyaman sih. Karena orang-orang yang dia bunuh biasanya perlu melalui hal-hal menyakitkan sampai ajal menjemput mereka lebih dulu. Terlebih, Park Chang-woo di akhir bertanya pada Choi Do-ha, apakah pria itu tidak memikirkan orang-orang yang mati kesakitan akibat kejahatannya? Choi Do-ha dengan mudah berkata bahwa kenapa juga dia harus memikirkan masalah itu. Mereka semua pecundang, begitu katanya. Dan Chang-woo mengakhiri dendamnya dengan berkata bahwa kalau begitu, berarti dia tidak perlu merasa bersalah, karena dia menganggap kematian Choi Do-ha sebagai pembasmian sampah saja. Kenapa tidak dilakukan dari awal saja sih? Karena kan Chang-woo sudah tahu bahwa Choi Do-ha memang sampah. Yah, lagi-lagi namanya juga drama. Lalu Ju-hee dibebaskan dan dia menjelaskan semua yang sudah Mi-ho ungkap. Perjuangan Mi-ho sejak awal sampai kematiannya. Di sini penulis sepertinya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa perjuangan Mi-ho tidak sia-sia. Lalu benar kata Noh Park sejak awal, jika hukum tidak bisa membantu mereka, pada akhirnya Chang-woo menghukum Choi Do-ha, orang-orang yang bersalah, dengan cara yang Noh Park inginkan. Keadilan adalah menghukum orang-orang yang bersalah entah dengan cara apapun yang hukum tidak bisa lakukan. Akhirnya Chang-woo menjadi Big Mouth yang baik seperti yang Go Mi-ho katakan pada suaminya itu, untuk menghukum orang-orang bersalah yang menyakiti banyak orang hanya untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrolin drama bareng-bareng dan like jika kamu suka.